Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdasani Ahnan dengan nomor mahasiswa 41219016. Prodi Manajemen semester 6. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas resume penganggaran modal. Berikut materi yang saya akan paparkan mengenai penganggaran modal. Di dalam penganggaran modal atau capital budgeting, istilah penganggaran modal digunakan untuk melukiskan tindakan perencanaan dan pembelajaran pengeluaran modal, seperti untuk pembelian equipment baru, untuk memperkenalkan produk baru, dan untuk memodernisasi fasilitas pabrik. Dan penganggaran modal juga itu adalah suatu konsep investasi yang dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Slide yang selanjutnya itu resiko dalam penganggaran modal. Resiko dalam penganggaran modal itu ada 3 jenis dalam proses penganggaran modal. Masalahnya adalah sulit untuk mengukur resiko-resiko tersebut secara tepat. Karena kelemahan ini menyebabkan perhitungan resiko dalam keputusan penganggaran modal menjadi sulit. Pada dasarnya itu ada 2 metode untuk memasukkan pertimbangan resiko ke dalam keputusan penganggaran modal. Yaitu yang pertama, metode certainty equivalent adalah suatu yang merubah sesuatu yang tidak pasti menjadi sesuatu yang menjadi pasti. Pada umumnya metode ini semakin tinggi resiko maka semakin kecil certainty equivalennya. Metode ini memasukkan unsur resiko pada arus kas proyek yang tidak pada tingkat diskon. Metode CE sangat sederhana dan mudah dimengerti. Namun kelemahan dari metode ini adalah faktor subjektif dalam menentukan CE tersendiri sangat tinggi karena setiap orang punya pandangan dan keunggulan dan keengganan terhadap resiko yang berbeda. Kelebihan CE adalah kita dapat mempertimbangkan resiko yang tidak sama setiap tahun. Nah, yang metode kedua yaitu adalah risk adjusted discount rate. Metode risk adjusted discount rate atau singkat RADR memasukkan unsur resiko ke dalam diskon rate. Menurut metode ini, untuk menghitung MPV suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan, dan arus kas yang diharapkan ini lalu diskon dengan diskon rate yang sudah disesuaikan dengan resiko proyek. Metode CE sangat sederhana dan mudah dimengerti. Namun RDAR lebih sering digunakan karena lebih mudah diperkirakan berdasarkan data pada pasar daripada menentukan arus CE. Nah, itu slide yang selanjutnya adalah pentingnya penganggaran modal. Pentingnya penganggaran modal itu ada 6 poin. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Dan yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi biaya yang besar.
Dan yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit diperbaiki. Yang kelima, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang keenam, pengeluaran modal sangatlah penting. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penganggaran modal, yang dimana tahap-tahap ini ada 6 tahap. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas yang masuk diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang terakhir yaitu yang keenam, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biaya. Nah, slide yang selanjutnya yaitu manfaat penganggaran modal. Manfaat penganggaran modal itu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, yang kedua, agar tidak menjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Nah, yang selanjutnya, metode keputusan penganggaran modal. A. Payback periode. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil resiko yang harus diambil atau dihadapi. Periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan kembali. Rumus payback periode yaitu sama dengan investasi per 1 tahun. Proyek atau project. Jika payback periode itu lebih besar dari umur ekonomis, maka investasi ditolak. Tetapi jika payback itu lebih kecil umur ekonomisnya, maka investasi akan diterima. Nah, yang B yaitu New Present Value atau NPV. Metode yang menggunakan disconnect cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus yang keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Rumusnya yaitu NPV sama dengan PVN CV underscore PVN OL. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, tentukan diskon rate yang digunakan berdasarkan biaya modal atau required rate of return. Yang kedua yaitu menghitung present value dari net cash flow. Yang ketiga, menghitung present value dari not outlay. Yang keempat itu menghitung present value dengan mengurangkan PVN CV dengan PVN 0. Yang kelima yaitu kriteria sama dengan jika NPV ditambah investasi, jika diterima NPV dikurang investasi ditolak.
Nah, sini kelebihan memperhitungkan. Sini kelebihannya ada dua. Yang pertama itu memperhitungkan time value of money. Yang kedua yaitu memperhitungkan seluruh cash flow selama usia investasi. Kelemahannya itu satu, membandingkan dua investasi yang sama modalnya, nilai tunai neto tidak dapat digunakan sebagai pedoman. Kesimpulannya dari penganggaran modal yaitu, dari pembahasan di atas, penganggaran modal atau capital budgeting sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi dan penanaman saham. Di mana bila keputusan atau perhitungan untuk mengambil penganggaran modal itu tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Ya, mungkin itu hasil pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada materi atau jelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf saya besar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.